Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Atlabun fi hukmi shalah khalqa kafirin wa mar'atin wa khunsa. Pembahasan hukum sembahyang di belakang orang yang kafir, perempuan dan khunsa. Wala tasihhu shalatu khalfa kafirin. Ada sah sembahyang apabila yang jadi imam adalah lain orang Islam, karena etikat lain. Tetapi yang etikat yang lain ini, yang bukan orang Islam ini adalah mu'linin kufrahu, orang yang menggahirkan kekafirannya. Tapi jelas sudah KTP-nya lain, menampakkan kekafirannya. KTP-nya agama lain, agama Islam, berarti kan jelas sudah, maka kada boleh jadi imam. Azimmiin, seperti orang yang kafir berdiam di negara orang Islam. Zimmi, kafir zimmi, kafir yang dilindungi, yang kada boleh diperangi. Au mukhfin kufrahu, kayak itu juga kada sah sembahyang kalau imamnya itu kita mengikut dengan imam yang orang tersebut kafir juga, tapi kekafirannya tadi disembunyikannya. Mukhfin kufrahu. Az-zindik. Nah, zindik ini orang yang beraliran akidah yang menyimpang. Zindik namanya. Ketinggian ilmu batin, kalau sembahyang lagi itu termasuk beban zindik, orang bahari menyembah. Jadi pelajaran tinggi, akhirnya syariat kada digunakannya lagi. Nya sudah menganggap 5 waktu ada wajib, kada perlu digawi. Nah itu otomatis sudah murtad. Tapi nya menganggapnya kada murtad, menganggapnya bujur, maka disebut termasuk bagian dari zindik namanya. Nah kalau orang baliran kayak itu, kita kada sah kalau bermakmum lawan orang kayak itu, karena orang itu sudah dihukumi kafir juga, walaupun kafirnya tadi lain di KTP tulisannya. KTP tulisannya tetap Islam, tetapi etikatnya yang memadahkan kada wajib lagi bersyariat, bintangan syariat yang hukumnya wajib, itu sudah mengeluarkan orang tersebut dari keislamannya. Harus sah puasa aja, puasa Ramadan gak usah aja. Misalnya nih, 9 waktu gak usah aja, karena ketinggian ilmu. Maka orang termasuk bagian dari zindik. Nah ini pun kita kada boleh juga. Masuk kada boleh ini ada sah bila kita jadi makmum, kalau orang tersebut jadi imam. Li'adami ahliyatil kafiri li sholati biwajhin, karena orang-orang yang lain orang Islam, baik yang terang-terangan maupun yang kayak zindik tadi, itu lain ahlinya di bidang jadi imam menurut satu jalan lah, satu kaul jadi kita. Ini yang mau tamatnya. Kalau kita menyangka-nyangka aja, menyangka-nyangka orang zindik. Kalau yang orang yang ada beragama Islam kan jelas saja sudah di kampung kita tahu aja sudah ya, kalau ini menyangka-nyangka aja. Nah kalau yang menyangka-nyangka aja itu ada sampai derajat yakin, itu boleh aja kita jadi makmum, orang itu jadi imam, kan menyangka aja. Ada kepastian lagi bila ujar habar bin habar aja. Habar aja orang itu aja ilmu sebuku aja. Habar. Nah bila habar itu aja ada apa-apa. Kecuali sini nulis pengumuman sudah ada apa namanya sudah menghendak tamat sembahyang ke rumahku aja sini. Nah iya tuh sama lamun jadi Tuhan, jadi sekampungan jadi Tuhan beritaan. Wala tasihhu salatu kullin min rajulin wa khunsa khalfa kullin min imra'atin wa khunsa. Nah ini pemahamannya kayak ini. Ada sah sembahyang tiap orang dari laki-laki dan khunsa. Khunsa ini lain yang kayak kita waria yang di kampung kita tuh, yang bincong lain. Khunsa ini memang terlahir secara azal dari perut ibu, sudah alat kelaminnya itu kada jelas.
Ada jelas itu macam-macam, diantaranya dua, apam ada, petunjuk mengaji ada. Nah, kan ada jelas nih mana nih? Jenisnya laki-laki perempuan. Ada jelas. Atau misalnya kedua-duanya, kayak pusat saja. Misal, maka ada jelas aja nih. Laki-laki kah, bini-bini kah? Ada disebut khunsa namanya. Karena khunsa ini hendak menindak apakah dia laki-laki atau bini-bini, ini dilihati alat kelaminnya itu yang mana yang berfungsi. Yang ibarat bakamih tuh, mun bakamihnya petunjuk mengaji berarti laki-laki. Kalau yang bakamihnya apa berarti bini-bini. Yang mana keluar yang berfungsi. Oh ternyata berfungsi keduanya. Nah itu mulah yang bingung tuh. Di apa keluar, ditunjuk mengaji keluar. Nah ini disebut khunsa namanya. Jadi laki-laki khulin min rajulin wa khunsa khalfa kullin min imratin wa khunsa. Jadi cara membacanya kayak cara memahaminya. Laki-laki berimaman di belakang imam perempuan ada sah. Laki-laki itu satu permasalahan lah. Laki-laki jadi makmum bagi imam perempuan atau laki-laki mengikut bini-bini ada sah satu. Laki-laki mengikut khunsa ada sah dua. Khunsa mengikut bini-bini ada sah. Khunsa mengikut khunsa ada sah. Nah, yang ada satu yang di belakangnya imamnya harus jalan dia. Itu yang dimaksud pemahaman la tasihu salatu kullin min rajulin wa khunsa khalfa kullin min imratin wa khunsa. Pemahamannya itu maka itu. Jadi di dalam satu kalimat itu ada 4 hukum. Ada empat wajah. Ada 4 permasalahan. Pertama, laki-laki mengikut perempuan. La tasihhu ada sah. Ada kualifikasi ya Allah. Nah, laki-laki bang mengikut khunsa ada sah juga. Yang laki-lakinya menurut khunsanya ini jalan aja jadi emang bermasalah. Yang mengikutnya nggak ada sah. Betul pulang si khunsa bang mengikut bini-bini ada sah. Kenapa ya khunsa mengikut bini-bini ada sah? Siapa tahu si khunsanya laki-laki? Kan tadi jelas tadi. Nah, khunsa bang mengikut khunsa ada boleh juga. Siapa tahu khunsa yang di belakangnya laki-laki, khunsa yang jadi imam perempuan. Nah kan ya kalau maka ada sah juga. Jadi empat wajah di sini. Jadi la tasihu salatu kullin min rajulin wa khunsa khalfa kullin min imratin wa khunsa. Itu cara pembacaan pembagiannya ada 4. Laki-laki mengikut perempuan ada sah, laki-laki mengikut khunsa ada sah. Jelas sudah itu. Nah, yang batu pulang khunsa mengikut perempuan ada sah. Khunsa mengikut khunsa sendiri ada sah. 4 wajah. Li'anna syaratul i'tida'i an la yakunal imamu anqasa minal ma'mum. Nah, syarat secara umum dulu. Syarat secara umum ini bukan secara detail lah. Syarat secara umum mengikutnya kita itu bahwa imam itu ada boleh kurang dari makmum. Nah, ada boleh sifat imam ini kurang dari makmum. Artinya imamnya harus talabih dari makmum. Cuma pintangan mana harus yang kada boleh kurangnya itu belahnya nah bil unusati wal khunusah. Nah, kada boleh kurangnya pintangan kewanitaan atau yang kehunsaan tadi. Oh, bila inya bini-bini jadi makmum, bila ada laki-laki. Nah, mun bini-bini aja berataan, boleh bini-bini jadi imam. Itu maksudnya. Karena bilanya laki-laki baca tolong bini-bini, talabih laki-laki. Maka yang tak kurang ini bini-bini. Ada boleh yang tak kurang ini jadi imam. Itu maksudnya bil unusah. Awil khunusah. Sama yang kita juga. Ada laki-laki. Ada khunsa. Maka si khunsan ini ada boleh jadi imam. Kita kada tahu pang aja. Nah, makanya si khunsanya dia yang mundur jadi imam. Kada mau jadi imam. Karena kada jelas tadi anunya. Jadi melihat di mana predikatnya apakah jenis kelaminnya laki-laki perempuan itu biasanya dilihat dari segi yang berkamihnya atau misalnya dari segi syahwatnya. Yang mana yang ibarat yang bergetar apakah tunjuk mengaji atau apa? Nah, itu juga bilanya takwa atau tunjuk mengaji berarti laki-laki. Sekalinya bergetar keduanya. Nah, ya kalau yang alihnya nih. Jadi kasus kayak ini ada kau jadi imam.
Wali'annahu fi ibtida'i khunsa, ini satu kasus lah, kasus yang jarang terjadi. Tetapi seandainya terjadi bisa ini. Wali'annahu fi ibtida'i khunsa bi khunsa yajuzu ayyakuna al-ma'mum rajulan wal imamu khunsa. Misal khunsan ini asalnya setelah sidin seorang memeriksa lawan diri sidin seorang, kecenderungannya laki-laki. Caka ibarat sahwat kami bini berarti laki-laki orang ini. Berarti kami ketunjuk mengaji, berarti laki-laki sudah, walaupun apam itu ada coba timpil di situ. Berarti sudah jelas identitas ngarannya. Untuk kasus seperti ini, nah yajuzu ayyakunal ma'mumu rajulan wal imamu khunsa atau itu khunsa tambah ilah tuh alif tambah kha, khunsa tinggal kha, alif diganti lawan kha, khunsa. Maka kasus yang kayak ini boleh si khunsa tadi jadi imam sedangkan laki-laki jadi makmum. Tapi ini jarang terjadi lah. Asalnya tadi kasusnya ada jelas, ternyata sudah jelas. Ramebinlah. Nah, maka si laki-laki ini boleh jadi imam, sedangkan yang khunsanya itu jadi laki-laki boleh jadi makmum, sedangkan si imam itu jadi khunsa, tapi khunsanya sudah jelas nih laki-laki sudah, anak berpikung sudah. Nah itu. Tapi ini jarang terjadi lah. Yang mu'tamadnya yang 4 tadi, ada boleh laki-laki mengikut khunsa, itu yang mu'tamad. Karena cepat ada perubahan final ya kalau. Nah, itu. Amma iktida'u kullin. Nah ini yang permasalahan yang kedua. Amma iktida'u kullin min rajulin wa khunsa bi rajulin. Jadi laki-laki mengikut laki-laki boleh. Laki-laki. Nah, amma iktida'u kullin min rajulin wa khunsa bi rajulin. Belum lagi. Wa iktida'u yang kedua wa iktida'u imra'atin bikullin, dan mengikutnya perempuan bikullin dengan tiap-tiap min rajulin wa khunsa wa imra'atin fayasihhu. Ini jawabnya nah idla mahdhurun. Cobalah kita rinci. Ini yang boleh. Jadi laki-laki mengikut laki-laki satu boleh. Khunsa mengikut laki-laki 2 boleh. 2 sudah. Nah, yang ketiga perempuan mengikut laki-laki boleh. 3 sudah. Ya kalau perempuan mengikut khunsa boleh. Jadi mau dibalik bang, khunsa mengikut perempuan kada boleh. Kalau perempuan mengikut khunsa boleh. 4 sudah. Ya kalau yang terakhir perempuan mengikut perempuan boleh. 5. Jadi 5 yang boleh, 5 wajah, 5 rupa. Yang kada boleh tadi 4 saja. Itu secara mu'tamad itu aja namanya pembahasannya. Ini pengertian amma iktida'u kullin min rajulin wa khunsa bi rajulin wa iktida'u imra'atin bi kullin min rajulin wa khunsa wa imra'atin. Nah, itu pemahamannya itu. Itu model kayak sini ringkas bener nih. Yang mau dirinci ya kayak tadi, laki-laki mengikut laki-laki boleh 1. Laki-laki khunsa mengikut laki-laki boleh 2. Nah, bini-bini mengikut laki-laki boleh 3. Imbah itu pulang bini-bini mengikut khunsa boleh 4. Yang terakhir bini-bini mengikut bini-bini boleh 5. Fayasihhu sahlah id la mahdhurun, kada terlarang, kada dilarang ya kita. Nah, setelah fatul khasu maka dirangkum annal iktidha'a yabtulu fi 4 suwarin, bahwasanya makmum kita dengan imam itu yabtulu batal fi 4 suwarin pada 4 rupa tadi. Rangkumannya tuh 4 rupa tadi yang di atas tadi. Wa yasihu fi 5 dan sah pada 5, ada 5 rupa tadi. Itu kena hendak hafal dibebuliki ya kalau supaya jelas, karena ada yang bertakun yang batal lah, ulangin lah. Laki-laki mengikut
bini-bini kada sah. Satu, ini yang kada sah nih. Laki-laki mengikut khunsa kada sah. Dua, imbah mintu pulang laki-laki khunsa mengikut bini-bini kada sah. Tiga, kenapa aja? Karena sebab tahu itu khunsa itu laki-laki. Yang keempat, khunsa mengikut khunsa kada sah. Nah, empat yang kada sah, empat wajah. Khunsa mengikut khunsa kada sah. Nyawa berapa adat ya? Dua, nyawa pang dua. Maka itu kada kawa. Jadi sama-sama jadi imam kada boleh itu. Artinya cari imam yang lain ya. Nah, itu yang kada sah, kada sahnya. Ada empat. Itu yang dimaksud ya betul fi arba'i suwarin. Sedangkan wa yasihu fi khamsin, ini tadi laki-laki mengikut bini-bini. Analog yang sah lah. Nah, laki-laki wa iktida'u kullin min rajulin wa khunsa bi rajulin. Nah, laki-laki mengikut laki-laki satu sah. Khunsa mengikut laki-laki dua sah. Yang ketiga, perempuan mengikut laki-laki sah. Tiga sudah. Perempuan mengikut khunsa sah. Empat sudah. Yang terakhir perempuan mengikut perempuan sah. Lima. Nah, itu yang maksud yasihu fi khamsin namanya. Matlab fi salatil Jumu'at. Salat Jumat. Wal Jumu'atu fardu ainin. Bermula sembahyang Jumat itu fardu per masing-masing pribadi. Tiap bagi pelir wajib. Itu maksud yang fardu ainin itu kada kau diwakilakan ya kita. Aku hari ini tak ada kuliah aja. Nyawain sembahyang aku kena aku wakilan kan nyawa aja kawa. Ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang Islam, tetapi baligin umurnya sampai sudah balik. Artinya keluar sperma sudah laki-laki. Kalau perempuan pernah haid. Akilin orangnya bakal biar balik sudah. Tapi 1 tambah 1 berapa aja? 5 aja. Kenapa aja terserah kau aja nya? Nah, berarti ada tapi pintar orang ini tuh. Ada papa. Zakarin laki-laki pulang. Jadi jangan bini-bini obat berjumahatan laki-laki. Horin merdeka pulang. Jadi bahari itu ada budak. Nah, budak itu ada wajibnya jumahat. Tapi wajib 5 waktu aja nya. Mun jumahat ada wajib. Hadirin, api hadirin muqimin. Orangnya tadi memang berdiam di kampungnya seorang. Ada yang jadi musafir tuh. Berdiam di kampungnya seorang kan beda kalau musafir ya kalau kayak di Bangas nah orangnya masih berdiam di Bangas, rumahnya di Bangas, masjidnya di Bangas, maka orang tuh wajib sembahyang Jumat. Muqimin iqamatan tamna'u hukmas safar. Nah jadi karena inya berdiam di kampung, ada boleh inya bagaya seperti gaya orang di perjalanan. Ada permasalahan sembahyang di kasarnya misalnya, padahal di kampung juga berdiam. Ada boleh. Nah, kayak itu juga orang yang berdiam di kampung pada boleh kada sembahyang Jumat di mahallil Jumu'at. Nah, sama orang yang berdiam di kampung kada boleh kalau nya kada berjalan kada boleh kasar ya kalau sama nya kada boleh juga kada sembahyang Jumat. Au bima yasma'u minhun nidaa, atau inya tadi memang kada berdiam di perkampungan situ, kampung sebelah. Cuma kampung dinya tuh kada ada masjid, tapi inya mendengar aja lewat orang azan. Makanya menyubalah kampung itu wajib. Kecuali inya kada mendengar lalu-lalu azan. Di mana berdiam? Di atas gunung sana jauh benar. Pakawanan Buan Tarsan, Warik. Nah, itu mau hendak turun gunung jauh benar. Mendengar azan kada ada. Nah, itu boleh aja hendak kada berjumahat. Jadi mungkin yang hendak bebas jumahat lah. Nah, tulak ke gunung ke atas itu. Ada apa-apa. Tapi mentulaknya bisukan jumahat tapi haram hukumnya. Harap menghindari aja sebenarnya. Ini baganaknya tuh nah. Di atas gunung sekali. Yang azan kada kedengaran. Jauh. Nah, itu kada wajib jumahat buat sama wajib zuhur tetap.
Bila udrin syar'iyyin, apabila kada ada ujur syar'i. Mun ada ujur syar'i boleh aja. Seperti ujur syar'i kal maradi, seperti garing. Ada kau yang bertanduan ke masjid. Garing boleh aja ke masjid. Alladzi masyaqatuhu kama syaqatil masyi fil matar. Nah, sama orang yang kesulitan menuju ke masjid karena hujan lebat, boleh juga ada ke masjid. Ini kena. Ayam misalnya hari ini Jumat, nah hujan lebat benar, boleh ada ke masjid. Sebab bilanya dikarasi ke masjid, al-qupina kaluko. Kadung sorokah, kehujanan kah, walaupun ada payung segala macam, lo kupina kaluko tuh bang tadi. Nah. Atau misalnya orang demo di muka masjid, mungkin kita kasih itu kalau kupina kasih simbaya jalan bahari ya kalau, nah aduh tak boleh aja berjuhur aja di rumah kita. Atau misalnya rumah kita ini duitnya 750 triliun, ada lelakiannya yang menjaga, bisa hilang, nah, paksa menjaga, sedangkan sakampungan tuh kada ada lelakiannya. Perampok ada maintai, ini jelas perampoknya ada ya, kalau perampoknya kada maintai lah permasalahannya nih. Ini perampok sudah maintai, nah maka harus ada yang menjaga lelakian. Nah itu boleh. Jangan sembahyang Jumat orang ini model kayak di pondok-pondok pesantren tuh. Kan bilanya hari Jumat tuh aja kalau orang berataan ke masjid. Ini ada yang sikung berdua yang menjaga pesantren tuh, ada mungkin berataan. Nah boleh ya menjaganya ujur narannya. Boleh mereka itu. Aku coba menjaga aja, lalu besar puluh menjaga akhirnya. Itu mengulir sembahyang aja. Wa in lam, walaupun lam yasqut al-qiyamu fil fardi, walaupun punya ujur Jumat, boleh kada berjumat. Nah, yang juhurnya kada gugur, wajib berjuhur 4 rakaat. Awil matari yang kayak hujan tadi sama alladzi yaballu thawbuhu. Nah, mun cagar basah bajunya. Mun cagar basah bajunya, tapi wah ini kan ada mobilnya kok. Ada helikopter segala macam. Kayak apa kasusnya tuh? Atau PR kan seorang lah. Matlabun fi syuruti sihatil Jumat. Nah, ini pembahasan pada syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat benar. Wa min ba'di syuruti sihatil Jumat, di antara sebahagian syarat-syarat sah Jumat. Bilanya kada terlaksana syarat-syarat ini, ada sah berjuhur biasa kita di rumah. Mungkin kita ini tahu nih ada terlaksana syaratnya aja kita. Berjuhur biasa kita. Ya, jangan pengumuman. Kita bahas aja, itu mendahului masyarakat ini ada sah, kita aja yang berjuhur biasa. Mungkin kita yakin ada sah, orang pun jangan ada sah aja. Orang bisa kayak kena tersendiri juga. Itu masing-masing ya. Sama kayak kita tuh berimaman lah, ini penting bener nah tahun. Kita nih baik, kita jadi makmum, orang tuh imam. Imam ini menurut kacamata kita yang sudah belajar, menurut kacamata kita pemahaman kita ada sah. Karena misalnya bacaannya parasa kita luput, ada pas misalnya. Maka kaul yang mutamat kita wajib mubarakah. Atau menurut kita inyan ini kan kada bismillahnya langsung alhamdulillah aja. Nah maka kita wajib mubarakah. Nah itu 2 kasus sebenarnya. Nah, tapi seandainya Pak ini kaul yang pertama lah, ini yang mutamatnya wajib kita mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim dibacanya bismillah jauh benar loh kok. Bacaan itu jauh benar. Nah kita wajib mubarakah. Nah itu kaul yang mutamat. Tetapi kita lihatin ulang orang ini memang dasarnya orang tuh kayak itu. Nah, memang harusnya orang harusnya jadi imam, harusnya. Cuma karena sidin yang membangun masjid itu ada kawai. Sidin membangun masjid hantar masjid mana aku ulahkan kuterakan rumah ini jaga sidin. Kada jadi masjid, jaga jadi sewa rumah jaganya. Nah, maka ambil kaul yang kedua. Sebab kita lihat juga bila kita mubarakah, agar tumbur. Karena pembelaannya, lalu kena jadi efek kasus berikutnya yang membuat kerisauan di tengah masyarakat. Nah, karena kita menganggap ini berbahaya, kita mubarakah, nah ambillah kaul yang kedua. Apa kaul yang kedua? Tetap ya kita
Jadi makmum mengambil sahnya anggapan si imam bagi dirinya. Inya si imam tadi kan kita takutnya sah ada, maka menurutku sahnya. Nah berarti kan jinnya sah loh. Kita mau pati sahnya inya, mau pati anggapan inya sah gitu nah. Ini boleh kalau ngaduan ini. Jadi kada terjadi huru hara di dalam masyarakat. Tetapnya kita mau pati. Iyyaka na'budu, dibacanya iyyaka na'budu nya. Kan bertambah huruf waw sebiji ya Allah. Nah, kita lihat ya. Orang ini menurut pian sah ada. Sah dia. Dan dia belajar juga berarti memang logat dan kayak itu. Nah, maka kita boleh mengambil dua kaul. Kaul pertama ada sah kita muparakah. Tapi kalau kita muparakah ini kadang menumburi masyarakat, banyak pandir itu segala macam timbul jadi fitnah, ambil kaul yang kedua. Apa kaul yang kedua? Kita memandang kepada anggapan sahnya si imam. Si imam ini menganggapnya sah aja. Nah, kita mengikuti anggapan sahnya si imam. Nah, bolehlah kan itu? Boleh saja. Seandainya kada boleh kena jadi imam, perasaan kada sah juga aku nih ya. Nah, berarti kan kada sahnya kan kada boleh kita ikut yang kada sah. Paham lah pian nek. Ini penting bener nih pian nek. Jadi kada bedawuran nih yang bisa gara-gara bedawuran begini timbul kosong masjid. Timbul kosong masjid. Gara-gara Mas Ikung menganggap ini kada layak jadi imam je. Ini kada layak jadi imam je. Siapa yang layak? Aku pang si Ikung je. Jelas saya loh lah. Nah jadi kita ambil yang pendapat yang kedua aja. Kalau kita lihat sidin itu menganggap sidin sah aja jadi imam sidin, nah kita mau umpati anggapan sidin, itu maksudnya mau umpati anggapan sidin yang sidin sah. Nah jelas sudah tidak kalah. Jadi ada solusi kita. Itu keduanya macam musafir itu keduanya. Lalu bila udrin syar'iyyan kal maradil ladzi masaqatu maqsadul musibin wa tarwa illam yasbutna ilah alladhi yablu matlab bi syurhi sihatil jumat. Syarat-syarat sah sembahyang Jumat. Wa min ba'di syuruti sihatil jumat antakuna. Satu nah, pertama. Di antara syarat-syarat sah sembahyang Jumat antakuna bahwasanya kulluha fi waqti dhuhri bi ayyabqa minhu ma yasauha ma'al khutbatain, bahwa digawi sembahyang Jumat itu wajib syaratnya di waktu sembahyang zuhur. Seandainya farak habis waktu zuhur, apa bolehlah, boleh hai selama masih ada waktu kawa dilaksanakan dua khutbah. Jadi dua khutbah itu dilaksanakan, anggaplah misalnya kan 15 menit. Sembahyangnya tadi 5 menit, 20 menit tak? Nah, sedangkan waktu zuhur hendak habis. Waktu kita menggawi Jumat kan 20 menit. Waktu zuhur masih 30 menit lagi, habis sekasar sudah. Nah, masih boleh tak? Maksudnya. Apalagi mun hanya aja orang ajan ya kalau. Nah, jadi syarat pertama wajib menggawi sembahyang Jumatnya di waktu zuhur. Sekalinya bang sudah tak kasar aja. Ini gara-gara mahadang tuh bang, mahadangi khatibnya lambat datang, hadang. Jadi kita berjuhur aja apa aja. Pada aja kita Jumat aja, siapa aja jadi khatibnya, kada bisanya jadi khatibnya, hadang, datang khatib, sudah asar. Nah, kita berjuhur berjamaah aja lagi sudah. Yang kedua, ini dicirilah, jadi nomor 1 kada bernomor bang nih. Nomor 1 antakuna kulluha tadi di waktu zuhri, nomor 1. Nomor 2 wa antusalliya jama'atan fi raqatil ula. Yang kedua, wajib Jumat itu berjamaah. Sakurang-kurang berjamaah di rakaat pertama. 4 di rakaat pertama sakurang-kurangnya. Maka sah Jumat kita. 2 sudah. Jadi kata-kata Jumat itu seorangan di rumah. Juhur narnya. Yang ketiga di arba'ina
dengan sekurang-kurang 40 ikung umat manusianya. Itu yang ketiga, tulis di bawah yang ketiga. Wahya sifat bisifatil wujubi alaihim. Maksudnya bilanya sudah 40 ikung wajib mengerjakan Jumat di kampung Lintuh. Yang orangnya tadi 40-nya tadi memang berdiam di kampung Lintuh dan orangnya akil, balik, Islam 40. Cuma tuh bilanya mampas 40 dihitung termasuk lawan khatibnya, lawan imamnya lah 40 tadi. Maka waktu khatibnya tadi haratan berkhutbah di antara yang 40 itu kada boleh guring itu berataan. Sebab bila saya ikung aja guring 39 aja naran itu. Sebab wajib 40-nya mendengar khutbah si khatib. Itu wajib hukumnya 40. Makanya mun orangnya misalnya 45, 100 kita lihati habis separuh guring waktu khatib Jumat. Waktu khatib berkhutbah nih. Berarti ini jangan-jangan bisa ada sah nih. Membayangnya karena yang mendengar itu kan sampai 40. Nah, biasanya kita berjuhur di rumah, tapi jangan bertumbur-tumbur. Maka itu caranya. Tiga sudahlah. Yang keempat, ayyakunu ahraran dakuran bil ghain orang yang di situ melaksanakan khutbah melaksanakan sembahyang Jumat tadi berataannya laki-laki. Ibah itu pulang merdeka berataan yang 40 tadi nih orangnya. Ada yang jadi budak misalnya 40 hikung tadi itu ada seikung atau berdua seikung yang budak ada sahnya Jumat tuh. Ini Imam Syafi'i kita lah. Nah itu. Lalu yang kelima pulang mustautinin. Nah, mustautinin ini babatang banyu di situ. Tuh ini narnya. Cak kita nih nah orang Bangas, batang banyunya di Bangas. Maka dilihati orangnya berapa ikung yang mustautinin itu. Oh, 40 ada bahkan lebih. Nah, wajib di situ laksanakan Jumat. Kalaunya di situ ada dayang berdiamnya, ada dayang berdiam yang bagaimana di batang banyu di situ ada. Misalnya inya tuh begawi aja di situ, begawi karena boleh masing-masing hari itu jual langsung boleh ke kampung ke kampungnya, sedangkan di situ nya begawi aja. Sakalnya digawi itu diadakan Jumat ada sah tuh, ada sah. Sama nang kaya di sekolahan-sekolahan tuh. Pun maaf aja pang lah, kan kada mustautin. Benernya itu lain batang banyu seorang di situ, timbul baju mahat di situ. Nah, itu hati-hati aja pikirkan juga kalau kita masih berpegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi bulik aja ke rumah, kemana seorang berdiam di situ seorang baju mahat. Di sekolahan, batang banyu seorang di situ. Nah, saya itu anunya tuh. Tapi ini berdiri diaman aja lah. Ngalih pian ini menyambat mereka ini ya Allah. Sekolahan misalnya sekolahan SMP, sekolahan SMA, sekolahan apa misalnya di situ. Lalu di situ diadakan sembahyang Jumat. Nah, orangnya tadi yang cuma Jumat itu mustautinin, gak ada orangnya, berdiam di situ kah orangnya? Kan yang itu boleh ke rumahnya, lo kok udah malam di situ, kada apa, kada di situ kan, kenapa ada Jumat di situ? Ini syaratnya mah mustautinin. Nah, mun hakut bujur-bujur muka kitab ya kalau itu peraturannya. Lalu wal khutbatani qabla sholati ijma'an. Syarat berikutnya wajib ada didahului dengan 2 khutbah sebelum sembahyang, ijma'. Jadi ada 2 khutbah juga syaratnya. Wali annahuma syaratun huna wa syartu muqaddamun. Nah, yang berarti ini syarat dan syarat ini didahulukan. Artinya bilanya kada memenuhi syarat, ada usaha di Jumat, berjuhur aja. Sekampungan itu orangnya 25 aja walaupun sama-sama berdiam di situ berataan. Nah, tapi orangnya 25 aja. Yang bakalnya tuh banyaknya cuma kanakan 100, binian 100. Yang akil baliknya tuh hanya yang situ tuh 25 aja. Kayak apa kita Jumat aja. Aduh, usah Jumat berjuhur aja berjamaah aja berjuhur. Nah, itu ya. Ini yang mau tamatnya kita Imam Syafi'i lah. Ada juga tuh boleh lah imam lain kan lain permasalahannya itu.
Ini kita kada boleh yang mengkadada darurat model kayak caplok sana caplok sini tuh nah. Nih parasaku bagus ya, ambil 4 imam sini. Parasaku bagus ya, ambil imam sini tuh kada boleh kalau kada darurat tuh. Kada boleh kayak mencampur-campurin tuh. Jam berapa sudah? Kadang lah. Sedikit lagi lah. Nah jadi itu kena dibeli dibaca lagi lah di antaranya itu. Makanya orang musafir itu pada wajib berjumahat karena inya di kampung orang itu, tapi syarat musafir kalunya di perjalanan lah, singgah aja. Lain kampungnya di situ. Ini berjuhur aja. Kecuali aja musafirnya tadi misalnya kayak ulun kesampit. Sampai kesampit ulun sudah berdiam semingguan sudah. Itu hampir musafir tuh wajib berjumahat. Nah, menurut pendapat ada yang 3 hari. Menurut pendapat lain ada yang seminggu. Maka kada lagi dihukumi musafir kalau berdiam sudah di situ lebih 3 hari. Nah, kalau kita berdiam hanya sehari itu singgah aja sehari. Itu kampung halaman pulang berarti kita masih musafir. Orangnya ada bapaknya itu. Itu kalau di kampung orangnya. Kalau kita dari Banjar, ulun nih orang Palangkaraya, Banjar. Di Banjar posisi ulun musafir. Tapi ulun mulai Banjar balik pulang ke Palangkaraya sampai ke Palangkaraya. Pas orang berjumahat wajib berjumahat tuh. Karena ulun kada lagi musafir sampai ke kampung darahnya, mustaqilnya darahnya. Boleh aja kalau jumahat ya. Tapi seorang tak boleh ke kampung seorang sudah. Paham lah nek. Nah itu. Matlabun fi arkanil khutbatain. Nah, ini rukun khutbah 2, rukun khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasa rukun khutbah nih.